pelantikan ada pandemi yang kita hadapi. Ya. Sampai dengan 2021 juga bagian daripada pandemi. Fungsi pelaksanaan pengawasan itu memang melekat di saya, tapi kemudian bukan berarti pelaksanaan pengawasan tidak berjalan, tetap berjalan. Ada bagian pembangunan yang melaksanakan fungsinya, ada para asisten yang melaksanakan fungsi terkait dengan pengawasan. Monitoring evaluasi setiap tahun masih dilaksanakan. Bedanya tahun ini saya mengambil alih, tahun ini saya memimpin evaluasi, monitoring evaluasi yang ada di lapangan. Itu saja bedanya dari 2021. Prinsipnya APBD itu harus berpedoman pada RPJMD. RPJMD kan ya itu tadi yang sampai bilang visi misi itu RPJMD. Nah, kalau capaiannya pasti arahnya ke sana. Tercapai dengan tidak belum bisa diukur hari ini. Nanti diukurnya pada fase akhir masa jabatan. Apa yang bisa dicapai dan apa yang memang belum bisa dicapai, mulai dari sanitasi sampai dengan jalan dan yang lain-lain. Kalau melihat trennya hari ini kan APBD kita juga tidak ada yang penurunan secara drastis. Memang pandemi membuat semua berubah dalam sisi program. Apa yang berubah bisa saja di dalam program pembangunan, kemudian di situ ada program pembangunan, tapi karena ada perintah kemudian rasionalisasi pembiayaan yang berkenaan dengan pandemi COVID, semua arahnya kita arahkan ke sana. Nah, memang pasca pandemi sampai dengan hari ini 2023 ini titik awal, kemudian 2022 itu bagian pertengahan, itu titik awal kita lepas dari pandemi. 2023 ini pastinya kita berharap kita bisa bangkit semua. Nah, berkaca dengan Monef 2022 yang lalu, ada beberapa kegiatan yang memang kita sudah mewarning terkait, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi rentang waktu sisa pelaksanaan. Ya, harapannya memang semua kegiatan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihak ketiga. Kalau lelang jabatan kemarin kan memang ada mekanisme dalam lelang jabatan, mekanisme yang dilalui berdasarkan ketentuan sudah kita lalui. Masalah dampak pastilah tidak berdampak karena mungkin jabatan kepala dinasnya yang tidak ada, tapi kan penjabatnya ada pelaksana tugas di sana yang mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh kepala dinas yang lama. Tidak ada persoalan dari sisi kekosongan, tetap ada yang mengisi, program kegiatannya pun tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah disusun di renjang masing-masing OPD terkait. Serapan yang dianggarkan murni seperti apa, Bang? Dan apa serapan yang dianggarkan perubahan dapat menutup program kerja? Semua, kalau serapannya tuh rata-rata kita serapannya sudah di atas 90%, 95% ke atas. Memang dari beberapa OPD mungkin ada yang molor serapannya kaitan dengan kegiatan fisik yang ada di lapangan, tapi pada prinsipnya per Desember kita sudah meminta seluruh kegiatan itu diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh pihak ketiga bersama dengan pemerintah daerah. Kita tidak berharap kemudian ada kontrak kerjanya yang molor dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nah, itu harapan kita. Kalau masalah terpenuhi, insya Allah kita sudah memenuhi apa yang diprogramkan dan insya Allah itu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita Silva itu bukan prediksi sisa lebih pembiayaan anggaran, itu memang sisa lebih dari akumulatif keseluruhan. Bukan berarti Silva itu kemudian ada program yang tidak berjalan pasti. Dari mana Silvanya? Silvanya biasanya dari sisa hasil kegiatan, sisa hasil tender, itu bagian daripada Silva. Nah, kalau ada pekerjaan yang tidak selesai tahun ini, kalau memang ada ketentuan yang mengatur terbaru, katanya ada perpres masih dibolehkan kemudian diberikan waktu 50 sampai 50 hari tergantung keyakinan daripada pelaksana teknis. Tapi kemudian tetap hitungannya kita berapa bangunan yang selesai pada fase terakhir, itulah yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kaitan dengan pelaksanaan yang mengerjakan lagi sisa pekerjaannya, ya nanti di APBD perubahan itu menjadi bagian daripada program yang akan kita tuangkan lagi. Saya juga belum baca ketentuannya, tapi nanti kita akan pelajari sama-sama. Tapi pada prinsipnya selaku pejabat pengawas saya sudah mengingatkan seluruh pelaksana teknis hati-hati dengan
waktu pelaksanaan dan hati-hati dengan sisa masa pekerjaan daripada pelaksana terkait. Apakah berhasil atau banyak catatan yang harus dibenahi? Banyak pastinya, kalau berhasil ada hal-hal yang memang kita apresiasi keberhasilannya, mulai dari pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaannya bisa diselesaikan secara baik, tepat waktu. Masalah pekerjaannya itu bersesuaian atau tidak kan tidak domainnya kita, karena ada pejabat teknis kemudian yang menilai itu. Kalau masalah yang lain-lain secara keseluruhan tidak ada, semuanya bisa kita selesaikan secara baik. Nah ini yang Fungsi pelaksanaan pengawasan itu memang melekat di saya, tapi kemudian bukan berarti pelaksanaan pengawasan tidak berjalan, tetap berjalan. Ada bagian pembangunan yang melaksanakan fungsinya, ada para asisten yang melaksanakan fungsi terkait dengan pengawasan. Monitoring evaluasi setiap tahun masih dilaksanakan. Bedanya tahun ini saya mengambil alih, tahun ini saya memimpin evaluasi, monitoring evaluasi yang ada di lapangan. Itu saja bedanya dari 2021, 2020, 2021 dan 2022 awal. Makanya kita 2023 ini kita mulai dari Januari. Saya sudah mulai turun lagi, nanti kawan-kawan media juga mau ikut mulai. Kita monefnya ke level desa. Jadi desa sudah mulai kita bagian daripada sasaran monitoring evaluasi kita, karena berdasarkan undang-undang itu juga melekat daripada pengawasan yang memang diberikan oleh undang-undang kepada kami selaku wakil bupati yang ada di wilayah ini. Terpotong ada musrembang kecamatan. Setelah musrembang mungkin kita lakukan lagi, kita jadwalkan ulang untuk monitoring di desa-desa terkait. terakhir Bang, ada catatan atau hal unik yang ditemui dalam Monep 2022 ini Bang? Catatan menariknya kemudian perencanaan pastinya. Perencanaan yang memang harus menjadi perhatian kita secara baik, karena masih ada di lapangan kemudian pekerjaan yang ada di lapangan itu tidak bersesuaian, bukan tidak sesuai dengan perencanaannya, mungkin sesuai dari sisi perencanaan dan pembiayaan, tapi kemudian tidak sesuai dari sisi fungsi bangunan yang memang dilakukan di wilayah-wilayah terkait. Itu ada beberapa yang kita temui itu unik. Ada juga kejadian-kejadian unik kita di lapangan bahwa ternyata pekerjaan itu dilakukan di APBD perubahan, sementara pekerjaannya pekerjaan berat. Ya saya selaku pejabat pengawas pesimis memang bahwa pekerjaan itu akan selesai di akhir tahun, tapi keyakinan dinas teknis dengan pelaksana ya kita juga tidak bisa mengesampingkan. Tapi secara prinsip batasan kami adalah mengingatkan. Ya masalah nanti eksekusinya seperti apa kita kembalikan. Ada pejabat pengawas internal kita, ada inspektorat yang nanti akan kita minta turun untuk melakukan audit mendalam terhadap kegiatan yang kita anggap ini resiko bermasalahnya ada. Kita sudah minta mereka untuk turun ke beberapa lapangan. Terakhir Bang, untuk tambahan, kan kalau bagus dapat reward atau kalau tidak bagus atau dapat punishment. Nah ini tanggapan Abang gimana nih Bang? Kalau itu bukan domainnya kami, bukan domainnya saya. Ya. Itu domainnya kepala daerah. Tugas saya adalah melaporkan ke kepala daerah kondisi terkini kaitan dengan pembangunan. Masalah reward, masalah punishmentnya kita kembalikan ke tupoksinya beliau selaku pejabat pembina kepegawaian. Secara langsung, secara lisan kami sudah sampaikan ke Pak Bupati, sudah kita minta, beliau juga minta sarannya apa. Saran utama kita adalah minta tolong inspektorat untuk turun mengaudit. Itu bagiannya, tapi secara kumulatif laporannya pun sudah kami sampaikan dengan kepala daerah kaitan dengan hasil kita monitoring evaluasi yang ada di lapangan.